Selamat pagi, saudara-saudara umat-umat Tuhan. Puji syukur saya dan saudara kita semua boleh bangun dan menikmati pagi ini. Dan tentunya kita rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pagi ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas berkat perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang malam ketika kami tidur. Kami boleh bangun pagi ini karena kasih sayang Tuhan. Kami akan dengarkan firman Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Kiranya Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang baik, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara umat-umat Tuhan, bacaan renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama. Hari ini tanggal 8 April 2024 dengan judul Anak yang Terkasih. Ayat intinya terdapat di dalam kitab Matius pasal 3 ayat 17 yang berbunyi, "Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mereka yang memikirkan akibat, melekaskan atau menghalangi pemberitaan, memikirkannya berkaitan dengan diri mereka sendiri dan dengan dunia. Hanya sedikit yang memikirkannya berkaitan dengan Allah. Hanya sedikit saja yang memikirkan penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa terhadap kali kita. Seluruh surga ikut menderita dalam sengsara Kristus, tetapi penderitaan itu tidak mulai atau berakhir dengan manifestasinya dalam kemanusiaannya. Salib merupakan suatu penyataan atau wahyu kepada perasaan kita yang tumpul terhadap rasa sakit yang sejak semula dibawa oleh dosa kepada hati Allah. Setiap perpisahan dari kebenaran, setiap perbuatan yang kejam, setiap kegagalan manusia untuk mencapai cita-citanya mendatangkan kesusahan kepadanya. Ketika Israel ditimpa malapetaka sebagai akibat perpisahan dengan Allah, ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka, kekejaman dan kematian, dikatakan bahwa maka Tuhan tidak lagi dapat menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ia menjadi juru selamat dalam segala kesesakan mereka. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Hakim-Hakim 10 ayat 16 dan Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Rohnya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan 22. Hati Bapa yang kekal itu merasa sakit dengan belas kasihan. Dunia kita merupakan sebuah rumah sakit kusta yang luas, suatu pemandangan yang menyedihkan sehingga memikirkannya saja pun kita tidak berani lagi untuk tinggal di dalamnya. Bila mana kita menyadarinya sebagaimana adanya, beban akan terlalu mengerikan beratnya. Namun Allah merasakan hal itu semuanya. Untuk membinasakan dosa dan akibat-akibatnya, Ia menyerahkan anaknya yang terkasih, dan Ia telah memberikan kepada kita kesanggupan melalui kerjasama dengan Dia untuk mengakhiri pemandangan yang menyedihkan ini. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di dalam Matius 24 ayat 14 dan buku Roh Nubuat seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 248 dan 249. Mari kita renungkan lebih dalam. Ketika Allah menerobos langit untuk menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih, yang kepadanya Dia berkenan. Dia tahu apa yang menanti Yesus, kehidupan yang penuh penderitaan dan kematian. Seperti yang dicatat oleh Ellen G. White, seluruh surga menderita bersama Yesus. Jika saya berada di surga pada saat Yesus menderita di bumi untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh dalam dosa, apa yang dapat saya katakan atau lakukan untuk menghibur Allah Bapa? Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua melalui bacaan renungan pagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami umat manusia. Engkau rela berkorban demi kami untuk memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Tuntunlah kami Tuhan hari ini dan seterusnya untuk selalu berjalan di jalan-Nya, untuk selalu merasakan setiap hal yang Tuhan berikan di dalam. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap kuat di dalam. Berkati sanak saudara, keluarga, umat-umat Tuhan dalam setiap pergumulan mereka, beban kehidupan baik pribadi ataupun keluarga. Tuhan selalu memberikan yang terbaik menurut Tuhan bagi kami. Menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu di hari ini dalam semua aktivitas kami perpustakaan. Berpujilah Engkau Tuhan Bapa yang baik. Berdoa menyerahkan hidup kami kepadamu di dalam nama Yesus.